balik panggung gemerlap UFC, ada satu nama yang berdiri tanpa pernah jatuh. Khabib Nurmagomedov, sang elang dari Dagestan. Ia bukan sekedar petarung, ia adalah mitos yang hidup. Dari tanah pegunungan yang keras, dari tradisi yang membentuk jiwa baja, lahirlah seorang anak yang ditakdirkan untuk menaklukkan dunia. Namun, kisah ini bukan hanya tentang kemenangan. Ini adalah catatan gelap tentang para petarung yang pernah mencoba menghentikan langkah sang elang dan akhirnya menjadi bagian dari daftar panjang yang tak pernah bisa menghapus satu fakta: Khabib tak terkalahkan. Bayangkan, 29 nama, 29 wajah, 29 harapan yang hancur di dalam oktagon. Dari bintang muda yang penuh ambisi hingga juara dunia yang pernah dielu-elukan, mereka semua masuk ke arena dengan keyakinan, tapi keluar dengan luka, bukan hanya di tubuh, melainkan di ego mereka. Setiap pertarungan adalah cerita, setiap lawan adalah babak, dan setiap kekalahan mereka adalah bukti bahwa melawan Khabib bukan sekedar duel, melainkan perjalanan menuju jurang tanpa dasar. Malam demi malam, sorak penonton bergema. Tapi di balik sorak itu, ada bisikan, siapa yang bisa menghentikan sang elang? Pertanyaan yang terus bergema namun tak pernah terjawab. Inilah kisah singkat para petarung UFC yang pernah dikalahkan oleh Khabib Nurmagomedov. Sebuah kronologi tak terkalahkan, sebuah legenda yang lahir dari darah, disiplin, dan takdir. Dan sebuah misteri tentang bagaimana seorang manusia bisa berdiri di atas semua nama besar tanpa pernah tersentuh kekalahan. Di sebuah sudut terpencil di Kaukasus, ada tanah yang keras, dingin, dan penuh luka sejarah. Tanah itu bernama Dagestan. Bagi sebagian orang, Dagestan hanyalah titik kecil di peta Rusia, tapi bagi mereka yang mengenalnya, Dagestan adalah sekolah kehidupan, tempat di mana anak-anak tumbuh bukan dengan mimpi, melainkan dengan disiplin, tradisi, dan pertempuran. Di sana, gulat bukan sekedar olahraga, ia adalah warisan turun-temurun, ritual yang membentuk tubuh dan jiwa. Sejak kecil, anak-anak Dagestan sudah dilempar ke matras, dipaksa belajar bertahan, dipaksa belajar jatuh, dan lebih penting lagi, belajar bangkit. Tidak ada ruang untuk kelemahan, tidak ada ruang untuk menyerah. Disiplin militer menjadi bagian dari napas sehari-hari. Hidup di pegunungan yang keras membuat mereka terbiasa dengan rasa lapar, dingin, dan ketakutan. Dari desa-desa kecil, suara doa bercampur dengan suara benturan tubuh di arena latihan. Seolah-olah tanah itu sendiri berbisik, "Jika kau ingin hidup, kau harus bertarung." Dan dari tanah keras itulah lahir seorang anak bernama Khabib Nurmagomedov. Ia bukan sekedar manusia biasa. Ia adalah produk dari tradisi yang tak mengenal kompromi. Ayahnya, Abdul Manap, bukan hanya seorang pelatih. Ia adalah arsitek yang membentuk Khabib dengan tangan besi. Latihan bukan sekedar rutinitas, melainkan ujian mental. Lari menembus salju, bergulat dengan teman sebayanya, bahkan berhadapan dengan beruang muda. Semua itu bukan mitos, melainkan kenyataan yang membentuk sang elang. Khabib tumbuh di lingkungan di mana setiap hari adalah pertempuran kecil. Pertarungan melawan rasa sakit, melawan rasa takut, melawan batas tubuh sendiri. Dan dari semua itu, lahirlah keyakinan bahwa dirinya ditakdirkan untuk lebih dari sekedar bertahan hidup. Ia ditakdirkan untuk menaklukkan dunia. Ketika akhirnya melangkah keluar dari Dagestan menuju panggung internasional, Khabib membawa sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya membawa teknik gulat, tidak hanya membawa stamina. Ia membawa filosofi tanah kelahirannya, bahwa pertarungan adalah bagian dari hidup, dan hidup adalah pertarungan yang tak pernah selesai. Dari pegunungan yang dingin, dari tradisi yang keras, dari disiplin yang tak mengenal belas kasihan, lahirlah sang elang. Sosok yang bukan sekedar atlet, melainkan simbol dari tanah yang melahirkan petarung. Dagestan tidak hanya mencetak Khabib, Dagestan mencetak legenda. Bagaimana mungkin seorang anak dari desa kecil di Dagestan bisa menembus panggung terbesar dunia?
Pertanyaan itu terus bergema, bukan hanya di kalangan penggemar, tetapi juga di benak para pengamat. Karena jalan menuju UFC bukanlah jalan yang mulus, ia adalah jalan yang penuh luka, skeptisisme, dan keraguan. Khabib Nurmagomedov memulai karier profesionalnya di liga-liga kecil Rusia, arena sederhana, sorak penonton seadanya, dan hadiah yang nyaris tak cukup untuk hidup. Namun di balik semua itu, ada tekad yang tak bisa dibeli. Tekad untuk membuktikan bahwa darah Dagestan mampu bersaing dengan nama-nama besar dari Amerika dan Brasil. Rintangan pertama datang dari tubuhnya sendiri. Cedera berulang kali menghantam perjalanan Khabib. Lutut yang robek, tulang yang retak, dan rasa sakit yang seharusnya bisa menghentikan langkah seorang manusia biasa. Tapi Khabib bukan manusia biasa. Setiap kali jatuh, ia kembali bangkit. Setiap kali tubuhnya menolak, ia membaksa. Seolah-olah ada suara dari tanah kelahirannya yang berbisik, "Jangan berhenti, kau belum selesai." Tapi malam demi malam, Khabib membuktikan sebaliknya. Satu demi satu lawan tumbang. Teknik gulat yang dianggap kuno berubah menjadi senjata mematikan. Skeptisisme berubah menjadi ketakutan. Dan keraguan berubah menjadi pengakuan. Perjalanan menuju UFC adalah jalan terjal. Ia harus menembus birokrasi, melawan cedera, dan menghadapi stigma. Tapi setiap langkahnya adalah bukti bahwa legenda bisa lahir dari tempat yang tak pernah diperhitungkan. Ketika akhirnya berdiri di bawah sorotan lampu UFC, Khabib membawa lebih dari sekedar tubuh yang siap bertarung. Ia membawa cerita tentang anak desa yang menolak tunduk pada keraguan dunia. Ia membawa pesan bahwa mitos bisa lahir dari tanah yang keras dan bahwa takdir bisa ditulis ulang oleh mereka yang berani melawan segala rintangan. Inilah perjalanan sang elang dari desa kecil di Dagestan menembus panggung terbesar dunia. Sebuah jalan terjal yang mengubah keraguan menjadi keyakinan dan menjadikan Khabib Nurmagomedov sebagai simbol tak terkalahkan. Bagi Khabib Nurmagomedov, pertarungan bukan soal pukulan, tapi soal menghapus harapan lawan. Di dalam oktagon, ia bukan sekedar petarung. Ia adalah penguasa yang perlahan mencabut keyakinan musuh detik demi detik hingga tak ada ruang untuk perlawanan. Teknik khas Khabib dikenal sebagai Mauling Style, sebuah gaya bertarung yang tidak memberi kesempatan lawan untuk bernafas. Begitu bel berbunyi, Khabib langsung menutup jarak. Ia meraih tubuh lawan, menjatuhkan mereka ke lantai, dan di sanalah cerita sebenarnya dimulai. Ground fight bukan sekedar posisi. Bagi Khabib, itu adalah arena di mana ia menunjukkan seni menguasai. Kontrol penuh adalah senjata utamanya. Lawan yang terbiasa berdiri, yang mengandalkan pukulan atau tendangan, tiba-tiba kehilangan semua senjata mereka. Di bawah tekanan Khabib, tangan yang biasanya memukul berubah menjadi alat untuk bertahan. Nafas yang biasanya teratur berubah menjadi terengah-engah, dan pikiran yang biasanya fokus berubah menjadi panik. Khabib tidak terburu-buru, ia tidak mencari KO cepat, ia mencari dominasi. Setiap gerakan adalah perhitungan, setiap tekanan adalah strategi. Ia menekan bahu, mengunci kaki, menahan pergelangan tangan, hingga lawan merasa seolah-olah tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Inilah seni menghapus harapan. Lawan yang masuk ke oktagon dengan keyakinan keluar dengan wajah kosong. Mereka tidak hanya kalah secara fisik, tetapi juga kalah secara mental. Karena melawan Khabib berarti melawan dinding yang tak bisa ditembus. Banyak petarung mencoba melawan dengan strategi berbeda. Ada yang mencoba menjaga jarak, ada yang mencoba menyerang cepat, ada yang mencoba bertahan hingga ronde akhir. Tapi semua strategi itu runtuh. Karena begitu Khabib menyentuh tubuh lawan, permainan berubah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada ruang untuk bernafas. Pertarungan bagi Khabib bukanlah duel singkat. Ia adalah proses perlahan, seperti predator yang mengunci mangsa. Ia tidak hanya ingin menang, ia ingin memastikan lawan mengerti bahwa mereka tidak pernah punya kesempatan. Dan itulah yang membuat gaya bertarung Khabib berbeda. Ia bukan sekedar petarung UFC, ia adalah penguasa di atas matras. Seni bertarungnya bukan seni pukulan, melainkan seni menghapus harapan. Sebuah seni yang menjadikan setiap lawan bukan hanya kalah, tetapi hancur. Satu persatu nama besar jatuh, bukan karena kelemahan mereka, tapi karena tak ada celah melawan sang elang.
Catatan ini bukan sekedar daftar kemenangan, ini adalah kronologi tak terkalahkan. Sebuah arsip yang mencatat bagaimana Khabib Nurmagomedov menghapus harapan lawan ronde demi ronde, tahun demi tahun. Sejak debutnya di UFC, Khabib langsung menunjukkan dominasi. Petarung pertama yang merasakan cengkraman Dagestan adalah Kamal Shalorus. Malam itu, dunia mulai melihat sekilas gaya bertarung yang berbeda. Tidak ada ruang untuk bernafas, tidak ada kesempatan untuk bangkit. Nama demi nama kemudian masuk ke daftar. Gleison Tibau, Thiago Tavares, Abel Trujillo, Pat Healy. Semua mencoba, semua gagal. Statistik demi statistik mencatat dominasi yang tak bisa dibantah. Namun daftar ini bukan hanya tentang angka. Ia tentang wajah-wajah besar yang pernah dieluk-elukan dunia. Michael Johnson yang dikenal dengan kecepatan tangannya dipaksa menyerah di ronde ketiga. Edson Barbosa, sang master tendangan, dibuat tak berdaya di bawah tekanan ground fight. Al Ayaquinta yang berani menerima pertarungan mendadak, akhirnya menjadi saksi bagaimana Khabib bisa mengontrol 5 ronde penuh tanpa kehilangan kendali. Dan kemudian, nama-nama yang menggetarkan dunia. Conor McGregor, sang ikon kontroversial. Pertarungan tahun 2018 itu bukan sekedar duel, melainkan perang psikologis. McGregor masuk dengan sorak-sorai, dengan provokasi, dengan keyakinan bahwa ia bisa menghentikan sang elang. Tapi di dalam oktagon, semua itu runtuh. Khabib menekan, mengunci, dan akhirnya memaksa McGregor menyerah. Malam itu, legenda Khabib mencapai puncak. Dustin Poirier, petarung yang dikenal dengan hati besar dan teknik boxing yang solid, mencoba peruntungannya di tahun 2019. Ia sempat melawan, sempat hampir mengunci guillotine choke, tapi Khabib keluar dari jebakan itu dan akhirnya membuat Poirier menyerah dengan rear naked choke. Justin Gaethje, sang petarung brutal dengan tendangan mematikan, menjadi lawan terakhir. Oktober 2020, di Abu Dhabi, Khabib bertarung dengan beban emosional setelah kehilangan ayahnya. Banyak yang mengira Gaethje bisa menjadi ujian terberat, tapi Khabib membuktikan sebaliknya. Ia mengendalikan pertarungan dan di ronde kedua mengakhiri dengan triangle choke. 29 nama, 29 wajah, 29 harapan yang hancur. Dari petarung muda hingga juara dunia, semua masuk ke dalam catatan ini. Kronologi tak terkalahkan yang bukan sekedar daftar kemenangan, melainkan bukti bahwa melawan Khabib berarti melawan dinding yang tak bisa ditembus. Dan pertanyaannya tetap bergema, adakah yang bisa menulis bab baru melawan sang elang yang tak pernah jatuh? Malam itu, dunia menyaksikan bukan sekedar kemenangan, tapi dominasi yang menghapus keraguan. Tahun 2018, pertarungan melawan Conor McGregor menjadi panggung yang paling panas dalam sejarah UFC. McGregor datang dengan sorak-sorai, dengan provokasi, dengan keyakinan bahwa ia bisa menghentikan sang elang. Dunia menonton dengan mata penuh antisipasi. Tapi begitu bel berbunyi, semua berubah. Khabib menutup jarak, menjatuhkan McGregor, dan mengendalikan setiap detik pertarungan. Sorak penonton berubah menjadi bisikan ketakutan. Di ronde keempat, rear naked choke mengakhiri segalanya. Malam itu, bukan hanya McGregor yang kalah, melainkan seluruh keraguan tentang Khabib yang runtuh. Setahun kemudian, 2019, Dustin Poirier menantang sang elang. Poirier dikenal dengan hati besar, dengan teknik boxing yang solid, dengan semangat juang yang tak pernah padam. Pertarungan berlangsung di Abu Dhabi, di bawah sorotan mata dunia. Poirier sempat melawan, sempat hampir mengunci guillotine choke. Penonton menahan napas, seolah-olah legenda bisa runtuh. Tapi Khabib keluar dari jebakan itu, tenang, dingin, penuh kendali. Dan di ronde ketiga, rear naked choke kembali menjadi senjata pamungkas. Poirier menyerah, dan dunia kembali menyaksikan dominasi yang tak bisa dibantah. Lalu datang tahun 2020, Justin Gaethje, sang petarung brutal dengan tendangan mematikan, berdiri di hadapan Khabib. Pertarungan ini bukan sekedar duel, ini adalah pertarungan emosional karena Khabib baru saja kehilangan ayahnya, Abdul Manap. Banyak yang mengira beban itu akan melemahkan sang elang, tapi di dalam oktagon, Khabib justru tampil lebih kuat. Ia mengendalikan ronde pertama, menekan Gaethje dengan strategi yang dingin, dan di ronde kedua,
Triangle Choke mengakhiri segalanya. Gaethje menyerah dan Khabib menang di tengah arena. Malam itu, dunia menyaksikan bukan hanya kemenangan, tetapi keputusan yang menggetarkan, pensiun tanpa pernah kalah. 3 pertarungan, 3 malam penuh tensi. McGregor, Poirier, Gaethje, semua masuk ke dalam catatan sejarah. Semua menjadi saksi bahwa Khabib bukan sekedar petarung. Ia adalah legenda yang berdiri di atas panggung dunia tanpa pernah jatuh. Malam demi malam, sorak penonton bergema. Tapi di balik sorak itu, ada satu bisikan yang terus bergema. Siapa yang bisa menghentikan sang elang? Pertanyaan yang hingga kini tak pernah terjawab. Oktober 2020, Abu Dhabi. Malam itu, sorak-sorai penonton bergema, kamera menyorot setiap sudut, dan dunia menunggu pertarungan yang disebut sebagai ujian terbesar sang elang. Justin Gaethje, petarung brutal dengan tendangan mematikan, berdiri di hadapan Khabib Nurmagomedov. Banyak yang percaya, inilah saatnya legenda bisa runtuh. Tapi begitu bel berbunyi, semua keraguan lenyap. Khabib tampil dengan kendali penuh. Ronde pertama, ia menekan, menguasai, dan menunjukkan bahwa strategi Gaethje tak mampu menembus dinding Dagestan. Ronde kedua, Triangle Choke mengakhiri segalanya. Gaethje menyerah, sang elang kembali terbang, tanpa pernah jatuh. Namun, momen paling menggetarkan bukanlah kemenangan itu, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Di tengah sorak-sorai, Khabib berlutut, menangis, dan mencium lantai oktagon. Air mata itu bukan sekedar emosi kemenangan. Itu adalah air mata kehilangan. Karena di balik dominasi malam itu, ada luka yang tak bisa disembuhkan. Kepergian sang ayah, Abdul Manap Nurmagomedov, sosok yang membentuknya sejak kecil, sosok yang selalu ada di sudut ring, kini hanya tinggal kenangan. Dengan suara bergetar, Khabib berbicara. Ia mengumumkan bahwa pertarungan melawan Gaethje adalah yang terakhir. Tidak akan ada lagi duel, tidak akan ada lagi sorak-sorai, tidak akan ada lagi nama besar yang ditaklukkan. Sang elang memilih diam, meninggalkan panggung tanpa pernah kalah. Keputusan itu mengguncang dunia. UFC kehilangan salah satu ikon terbesarnya. Para penggemar kehilangan kesempatan melihat duel-duel impian. Tapi di balik kekecewaan itu, ada rasa hormat yang mendalam. Karena Khabib tidak hanya pensiun sebagai juara, ia pensiun sebagai legenda yang tak pernah tersentuh kekalahan. 29 kemenangan, 0 kekalahan, sebuah catatan yang nyaris mustahil di dunia pertarungan. Dan ia memilih berhenti di puncak, bukan karena tubuhnya lemah, bukan karena lawan terlalu kuat, melainkan karena janji kepada ibunya. Janji bahwa tanpa sang ayah, ia tidak akan melanjutkan. Malam itu, dunia menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang juara yang meninggalkan panggung dengan kepala tegak, dengan catatan sempurna, dengan warisan yang tak tergoyahkan. Sorak-sorai bergema, tapi di balik sorak itu ada keheningan. Keheningan yang menandai akhir sebuah era, dan pertanyaan yang terus bergema, adakah yang bisa menandingi keputusan sang elang, meninggalkan panggung tanpa pernah kalah? Nama Khabib bukan sekedar catatan, tapi peringatan bahwa legenda bisa lahir dari tanah yang keras. Warisan Khabib Nurmagomedov tidak berhenti di angka 29-0. Ia tidak berhenti di sabuk juara dunia. Ia hidup dalam setiap anak muda Dagestan yang berlari menembus salju, bergulat di matras sederhana, dan bermimpi menembus panggung dunia. Khabib telah menjadi simbol bahwa disiplin, keyakinan, dan keteguhan hati bisa mengalahkan segala keraguan. Di Dagestan, nama Khabib kini berdiri sejajar dengan tradisi. Ia bukan hanya atlet, ia adalah ikon budaya. Anak-anak menyebut namanya dengan penuh kebanggaan, pelatih mengutip kisahnya sebagai motivasi, dan masyarakat melihatnya sebagai bukti nyata bahwa tanah keras bisa melahirkan legenda. Warisan Khabib adalah disiplin, latihan tanpa kompromi, pengorbanan tanpa keluhan, dan komitmen yang tak pernah goyah.
Ia menunjukkan bahwa kemenangan bukan hasil dari bakat semata, melainkan dari kerja keras yang konsisten. Filosofi ini kini menjadi pedoman bagi generasi baru petarung Dagestan. Mereka tidak hanya ingin bertarung, mereka ingin meniru jalan sang elang. Warisan Khabib juga adalah inspirasi global, dari Amerika hingga Asia, dari penggemar UFC hingga mereka yang tidak pernah menyentuh matras. Kisah Khabib menjadi cerita tentang keberanian, tentang seorang anak desa yang menolak tunduk pada keraguan dunia dan akhirnya berdiri di puncak tanpa pernah jatuh. Dan di balik semua itu, ada pesan yang lebih dalam, bahwa pertarungan sejati bukan hanya di dalam oktagon. Pertarungan sejati adalah melawan diri sendiri, melawan rasa takut, melawan rasa malas, melawan godaan untuk berhenti. Khabib telah membuktikan bahwa kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Kini, meski ia telah pensiun, bayangannya tetap ada. Setiap kali nama Khabib disebut, dunia mengingat catatan sempurna. Dunia mengingat air mata di Abu Dhabi. Dunia mengingat janji kepada ibunya. Dan dunia mengingat bahwa legenda bisa lahir dari tanah yang keras. Warisan sang elang bukan sekedar sabuk emas. Ia adalah inspirasi, disiplin, dan peringatan bahwa dalam dunia yang penuh keraguan ada sosok yang berdiri tegak tanpa pernah kalah. Nama Khabib Nurmagomedov akan terus bergema, bukan sebagai angka, bukan sebagai statistik, tetapi sebagai mitos yang hidup, sebuah warisan abadi dari Dagestan untuk dunia. Dari 29 lawan yang jatuh, lahirlah satu mitos, sang elang yang tak pernah tersentuh kekalahan. Catatan itu bukan sekedar angka, ia adalah simbol, sebuah peringatan bahwa legenda bisa lahir dari tanah yang keras, dari disiplin yang tak mengenal kompromi, dan dari keyakinan yang tak pernah goyah. Khabib Nurmagomedov telah menutup buku kariernya dengan tinta emas. Tidak ada kekalahan, tidak ada noda, hanya kemenangan demi kemenangan yang membentuk sebuah kisah sempurna. Dan kisah itu kini berdiri sebagai inspirasi, bukan hanya bagi para petarung, tetapi bagi siapapun yang berani bermimpi. Generasi muda Dagestan melihat Khabib sebagai cermin. Mereka berlari menembus salju, bergulat di matras sederhana, dan menatap langit dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengikuti jejak sang elang. Bagi mereka, Khabib bukan sekadar juara, ia adalah bukti bahwa kerja keras bisa menembus batas, bahwa tekad bisa mengalahkan keraguan, dan bahwa tanah keras bisa melahirkan legenda abadi. Namun warisan Khabib tidak berhenti di Dagestan. Ia merambah dunia, dari Amerika hingga Asia, dari penggemar UFC hingga mereka yang tak pernah menyentuh oktagon. Kisah Khabib menjadi inspirasi universal. Ia mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan lawan, tetapi soal mengalahkan diri sendiri, melawan rasa takut, melawan rasa malas, melawan godaan untuk berhenti. Dan di balik semua sorak-sorai, ada keheningan yang lebih dalam. Keheningan yang menandai akhir sebuah era, sekaligus awal sebuah pertanyaan. Karena meski Khabib telah pensiun, bayangannya tetap ada. Bayangan yang menghantui setiap petarung baru. Bayangan yang mengingatkan dunia bahwa ada sosok yang berdiri di puncak, tanpa pernah jatuh. Pertanyaannya kini bergema, adakah yang bisa menandingi bayangan Khabib di masa depan? Adakah sosok yang mampu menulis catatan baru, menembus dinding tak terkalahkan, dan berdiri sejajar dengan sang elang? Tidak ada yang tahu. Misteri itu tetap menggantung, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Dan mungkin itulah warisan terbesar Khabib. Bukan hanya kemenangan, bukan hanya sabuk emas, tetapi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Dari 29 lawan yang jatuh, lahirlah satu mitos. Sang elang yang tak pernah tersentuh kekalahan. Sebuah legenda yang akan terus bergema dari Dagestan untuk dunia. Setiap fakta punya rahasia, setiap rahasia menunggu untuk diungkap. Jika kamu ingin terus menyelami kisah-kisah yang mengguncangkan logika dan membuka mata, jangan hanya menonton, jadilah bagian dari perjalanan ini.
tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan ikuti setiap episode baru dari Rahasia di Balik Fakta, karena kebenaran selalu punya sisi gelap yang belum terungkap.